Yes, ini adalah sebuah Tigo 8. Ya, kita tahu emang Tigo 8 baru aja launching di Indonesia, tapi ini adalah versi terbarunya. Jadi, bisa jadi nanti mungkin tahun depan atau nggak tahu kapan ya, akan jadi wajahnya seperti ini. Seperti apa mobil ini? Yuk kita bahas mobil ini. Oke, jadi di sebelah saya ada sebuah Tigo 8 versi terbaru dan kita akan coba lihat apa aja yang berubah dibandingkan dengan Tigo 8 yang kita punya di Indonesia. Kalau kalian perhatikan ya udah jelas ya, wajah depannya ini sudah jadi jauh lebih modern. Kelihatan dengan lampu LED-nya di bagian atas. Ini LED DRL ya by the way. Kalau yang versi lama di bagian atas itu kan lampu utama. Yang sekarang bagian atas justru jadi LED DRL. Lampu utamanya di mana? Ada di bagian bawah sini. Pindah ke bagian bawah dengan 1 dan 2 proyektor. Dan ada tulisan performance di sini. Kenapa performance ada di lampu ya? Nggak tahu juga sih ya. Tapi yang jelas di sini dia lampu LED-nya bentuknya sekilas seperti huruf V, tapi bukan. Tentunya adalah huruf T ya. Karena ini adalah sebuah Tigo. Tigo itu adalah Tiger tentunya. Dengan bagian tengah sini grillnya warnanya hitam gloss dan juga di bagian bawah di sini ada permainan warna silvernya. Grillnya kita lihat agak segini ke belakang, dia bentuknya jadinya si chrome-nya jadi hurufnya kayak XX gitu ya dalam jumlah yang banyak. Yang somehow menurut kami ini justru jauh lebih keren. In the same way juga kelihatan lebih elegan ya. Untuk bagian tengah sini ada emblem Chery yang tentunya juga bisa berpendar alias ada lampunya. Jadi sama seperti Tigo 8 yang ada di Indonesia. Dengan bingkai grillnya dari chrome seperti ini. Ya, overall dengan wajah baru ini tentunya si Tigo 8 jadi jauh lebih modern, lebih fresh dan lebih enak dilihat. Gimana menurut kalian? Oke, kita geser ke bagian sampingnya yuk. Nah, ini bagian sampingnya. Kalau kalian perhatikan sebenarnya secara proporsi masih sama aja dengan Tigo 8 yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar kayak rasanya itu emang facelift gitu loh. Faceliftnya tapi niat banget emang ya. Salah satunya adalah si handle pintunya. Handle pintunya sekarang kalau ngunci dia akan masuk ya. Jadi kayak model flash gitu. Spionnya juga masih mirip-mirip aja. Velg tentunya agak sedikit berbeda ya. Dia tetap aja dual tone tapi kesannya sekarang jadi kayak Tigo 9 secara desain, walaupun ukurannya tentunya pastinya beda. Ya, di bagian bawah tentunya juga masih ada side body moldingnya. Dan sekarang di bagian atas juga tetap ada Tigo 8-nya dan ada emblem dari Chery yang bentuknya bulat sekarang. Karena itu hampir ada di semua mobil-mobil Chery yang keluar akhir-akhir ini. Kita lihat ke bagian belakangnya yuk. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya dan kalau kalian perhatikan dia masih menggunakan lampu yang emang nyambung kiri ke kanan. Ini jadinya sama dengan Tigo 8 Pro Max. Kalau Tigo 8 doang kan masih pakai lampu yang model lama tuh yang kepisah. Nah, ini seperti Tigo 8 Pro Max tapi dibuat lebih pipih. Kalau Pro Max kan kayak ada bagian bawahnya lebih gede nih, bagian sini. Di sini lebih pipih, kerasa lebih modern ya tentunya dengan tarikan garis seperti ini dan tentunya sudah LED pula dan logo Chery-nya di sini. Bukan di bagian dalam dari Mika ya, tapi ini timbul aja di bagian luarnya gini ya, seperti ini. Ini ada emblem yang nggak tahu kalau dilepas kenapa. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 titik sensor parkir. Sedangkan di bagian bawahnya, lagi-lagi ada kayak motif ala diamond gitu. Dan knalpotnya asli. Ini bukan ornamen ya, knalpotnya asli ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah satunya. Tapi kalau dibanding yang lama itu kan kesannya kayak 4 tuh knalpotnya. Masing-masing 2, di sini cuma kotak 1. Jadi 1 dan 2 aja di kanan dan kirinya. Kamera belakangnya ada di bagian bawah seperti ini. Wipernya juga kecil di sini ya. Karena memang kaca belakangnya juga nggak terlalu gede. Nah yang lucunya adalah di bagian belakang ini, high mount stop lamp-nya bentuknya juga sama seperti LED DRL bagian depan huruf T. Yes, Tigo. Kita lihat ke bagasinya sekalian mumpung di belakang. Ya, dia LED ya untuk sign-nya. Dan sudah running alias sekuensial. Dan bagasinya, ya karena ini mobil 7-seater ya sisanya nggak terlalu banyak. Di bawah tinggal dongkrak dan toolkit gitu. Tapi kalau kalian merasa kurang gede ya tinggal ditekuk aja seperti ini. Nanti dia akan bisa memperlebar si bagasinya. Oke, kayaknya itu aja, kita lihat ke interiornya. Yap, kita masuk ke interior dari si Chery Tigo 8 terbaru ini. Dan ya kesannya lebih mewah ya. Ini malah mirip banget dengan interior dari si Chery Tigo 9 yang kemarin saya drive dari Guangzhou ke Wuhu. Jadi susunannya tuh mirip banget, mulai dari panel instrumen kecilnya ini, layar 15,6 inci kalau nggak salah, dan harusnya kalau ini layarnya sama harusnya dia juga 2K.
Apakah kita bisa nyalain? Coba kita nyalain ya. Kita majuin dulu kursinya. Oke. Ya. Saya harus nyari di manakah tombol start stop engine-nya. Ternyata di sini nyempil. Dan dia nyala. Ya, ini sepertinya memang sama ya. Kita kecilin dulu ya blowernya. Ya, layarnya sama ininya, sama tajamnya. Mungkin bisa jadi sama-sama 2K ya di sini, dan juga ada teknologi PM 2,5. Artinya semacam ada ionizer dan juga ada saringan lebih gitu ya, sehingga kualitas udaranya lebih baik juga. Dan di sini dia menggunakan kombinasi warna coklat dengan sentuhan kayu juga di sini. Ada ambient light juga di sini, warna glossy hitam dan warna gelap di bagian atasnya. Ada wireless charger 50 watt di sini, dan juga di sini juga ada fan-nya. Jadi biar si handphonenya itu nggak panas ya. Ya, di sini panel instrumennya, bahkan ini mesinnya lagi kebuka, jadi ada indikatornya di sini. Dan dia ada kamera di sini untuk monitoring apakah kita itu fokus nggak ke bagian depannya. Jadi kalau mungkin kita nggak fokus, nanti akan ada warning gitu ya. Mungkin kalau kita lagi mainin head unitnya sambil nyetir, nanti akan kasih warning. Ada head up display juga di bagian depannya. Di sini ada dial untuk mode, ada hazardnya di sini untuk AC, dan juga di sini ada tombol AC dong. Jadi di sini ada dedicated tombol AC, dan juga di sini ada untuk audionya. Lalu di bagian tengah juga ada 2 cup holder, dan di sini juga masih ada konsol box yang lumayan dalam ya, masuk segini tangan saya. Jadi buat botol juga tentunya bisa posisi berdiri. Bagian bawah tentunya juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang ada Type-C dan juga ada USB-A-nya. Di sini dia sudah soft opening tentunya untuk lacinya. Dan ternyata materialnya oke juga ya, seperti kulit gitu ya. Kulit-kulit gitu, dan warna coklatnya sih keren waktu dipaduin dengan si kayu-kayuannya di sini. Wah, oke juga ya. Tentunya ada kaca spion, tapi di sini dia bukan yang elektrokromatik ya sepertinya. Karena dia ada mode gini ya, night and day vision-nya. Terus dia juga ada panoramic sunroof. Jadi bukan panoramic roof doang, tapi panoramic sunroof. Lampu di sini juga sudah LED. Dan dia ini ya, pakai touch gini doang. Jadi nggak ada dedicated tombolnya. Atau elektrostatis lah ya kita biasanya panggilnya. Wow, nice ya. Oke, kita lihat ke bangku baris keduanya. Oh, by the way, sebelum itu kalian juga harus lihat kontur dari joknya ini. Kesannya mahal loh. Bagus ya. Dan karena dia lubang-lubang seperti ini, tentunya dia sudah ada ventilator dan juga heated-nya. Oke, berikutnya kita duduk di bangku baris kedua dari si Tigo 8 ini. Dan ternyata konturnya masih lanjut ya. Dari yang bagian depan dan bagian belakang ini nyambung. Dan sama lubang-lubangnya tentunya juga sepertinya harusnya ada ventilator dan juga heated-nya di sini. Dan di sini ada kantong bagian belakang yang satu gede. Yang bagian atas ini ada 2 kecil, kanan kiri mungkin buat handphone atau gadget gitu ya. Dan kiri dan kanan juga sama-sama ada kantongnya. Wow. Dan di sini ada kisi AC-nya. Sayangnya kisi AC-nya ini nggak split 2, dia cuma 1 doang begini. Tapi kanan kirinya bisa split. Tapi untuk naik turunnya dia nggak split 2. Ya, sini tentunya masih ada charger Type A dan juga Type C, dan ada tempat penyimpanan terbuka seperti itu. Tentunya ada armrest dengan 2 cup holder di sini. Dan kabar baiknya adalah ternyata di sini nggak terlalu tinggi ya tonjolannya, jadi hampir rata sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ada headrest juga yang proper. Main juga ya. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, apa aja yang berubah, yang kasat mata ya, yang bisa kita akses selama di sini. Dan kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, ubahan di mobil ini tentunya positif dibandingkan dengan Tigo 8 yang ada di Indonesia saat ini. Wajah depannya baru, bagian belakangnya baru, peningkatan di bagian interiornya juga banyak ya. Sekarang rasanya kesannya seperti lebih di up class karena mirip dengan Tigo 9. Dan juga banyak detail-detail menarik seperti kursinya tadi dan juga head unitnya. Nah, yang bikin kita penasaran adalah kapan mobil ini akan dibawa ke Indonesia? Karena ya kita baru aja dapat si Tigo 8. Tigo 8 yang versi paling murah ya. Dan kita juga masih ada Tigo 8 yang Pro Max. Mungkin tahun depan atau mungkin kapan kita nggak tahu. Yang jelas
Kalaupun si Chery membawa mobil ini, tentunya akan memberikan nilai tambah kepada mobil ini atau seri Tigo 8 yang ada di Indonesia. Tapi harganya akan naik atau enggak, kita nggak tahu. Yang jelas uban yang ada di mobil ini kita merasa cukup positif dan kita harapin banget bisa masuk ke Indonesia nanti. Kapan, kita nggak tahu. Oke, kayaknya itu aja dari Auto Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di kolom komentar di bawah kapan layaknya mobil ini masuk, apakah tahun depan, 2 tahun lagi, atau kapan. Atau mungkin kalian berharap yang next generation dari Tigo 8, kalian bisa komen juga. Mungkin aja teman-teman dari Chery Indonesia dengerin. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!